Bapa yang kekal karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, Bunda Kudus dalam persekutuan doa, Bina Doa dan Firman atau Bindoman bersama dengan Bapak Erwin yang akan membagikan bagaimana doa Bapa kami yang biasanya selalu kita doakan setiap hari dan setiap saat, tetapi diuraikannya secara detail. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya pengalaman yang indah dengan Bapa kami ini, karena di dalam banyak perkara, di saat kita kepepet, doa yang kita ingat adalah doa Bapa kami. Kalau kita daraskan lebih dari sekali, mungkin 3 kali, 7 kali, 10 kali, sesuatu pasti terjadi. Kedamaian ada, dan juga jika ada masalah-masalah, pasti ada jalan keluarnya. Janganlah Anda merasa bosan dengan doa Bapa kami, dan biarlah bersama dengan Bapa kita tetap melangkah. Sebab Bapa begitu kasih kepada kita dengan memberikan putranya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Mari kita ikuti firman Tuhan ini dan biarlah menjadi berkat Anda semuanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari seiman dalam komunitas Bunda Kudus. Berjumpa kembali dengan saya Erwin, dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya selalu berdoa supaya kita semua selalu dilindungi, diberkati, dijaga dan dipelihara oleh berkat dan rahmat Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Saya juga mau mengucapkan selamat Paskah, dan sekiranya juga kebangkitan Yesus menguatkan kita, khususnya dalam hari-hari kita mengalami pandemi virus corona ini. Saya tahu bahwa ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak mungkin pergumulan, mungkin kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala macam Bapak Ibu. Karena termasuk saya juga harus akui sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang lemah ini, ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya kekhawatiran. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman Bapak Ibu, Anda jangan lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan segala-galanya termasuk maut. Dan saya percaya Bapak Ibu, dalam situasi sulit seperti ini pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya boleh sharing sedikit dalam masa-masa sulit ini, satu hal yang pasti, setiap kali saya berdoa Bapak Ibu, saya tetap selalu berdoa secara khusus untuk virus corona ini dengan mendoakan doa Bapa kami. Kenapa kok doa Bapa kami Bapak Ibu? Karena doa Bapa kami adalah doa yang sangat-sangat powerful. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan saya percaya karena doa itu diajarkan oleh Yesus sendiri, maka doa ini sangat-sangat sempurna dan punya kuasa pada saat kita berdoa. Pada saat kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, pada saat kita mendoakan dengan iman, dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, maka sekali lagi saya percaya doa Bapa kami adalah doa yang sangat-sangat powerful. Dan pada pagi hari ini saya rindu mengajak Anda semua, termasuk juga ini adalah buat saya sendiri Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bagaimana kita boleh berdoa Bapa kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, dengan penuh penghayatan. Mungkin selama ini kita berdoa Bapa kami asal berdoa, asal mengucapkan dengan cepat-cepat tanpa kita memahami apa sebenarnya kata demi kata dari doa Bapa kami tersebut. Saya mengajak Anda semuanya kita buka dari Injil Matius bab 6 ayat yang ke-6 sampai dengan 15. Matius bab 6 ayat 6 sampai dengan 15. Yang demikianlah bunyinya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kita mengenal doa Bapa kami yang sering kali kita doakan. Cuman yang perlu kita renungkan bersama pada saat ini adalah apakah pada saat Anda dan saya berdoa Bapa kami, kita sungguh-sungguh meresapi doa itu dengan iman Bapak Ibu? Ataukah hanya sekedar keluar dari mulut saja, bahkan dengan cepat-cepat karena saking hafalnya, seakan-akan doa itu tidak punya arti lagi. Khusus pada saat masa-masa pandemi seperti ini, saya sekali lagi mengajak, ayo mari kita berdoa, doa yang penuh kuasa dan sempurna ini Bapak Ibu. Kita mau sama-sama belajar kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata yang terkandung dalam doa Bapa kami. Dan percaya Bapak Ibu, doakan Bapa kami ini setiap hari, bahkan setiap saat, dengan ujub supaya virus corona ini boleh segera berakhir dan hidup kita boleh selalu dikuatkan. Kita mulai dengan doa Bapa kami Bapak Ibu. Yang pertama, Bapa kami yang ada di surga. Bapak Ibu, pada saat Anda mengucapkan kata-kata doa Bapa kami yang ada di surga, kita mengatakan kepada Tuhan adalah Bapa. Kita menyebut Dia adalah Bapa Bapak Ibu. Bapa kami artinya Bapa Anda dan juga Bapa saya yang ada di dalam surga. Yang perlu kita renungkan saat ini pada saat kita mengatakan dan menyampaikan dengan kata-kata Bapa, apakah kita sudah sadar bahwa kalau Tuhan itu adalah Bapa? Apakah Anda sadar Bapak Ibu bahwa kita ini adalah anak-anaknya? Kita ini adalah anak-anak Bapa. Kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Apakah Anda dan saya menyadari bahwa status kita ini bukan lagi hamba? Status kita ini adalah anak Bapak Ibu yang juga punya hak, tetapi sekaligus juga punya kewajiban. Seringkali kita lupa, kita katakan kepada Bapa kita bahwa Bapa, aku ini anakmu, dan seakan-akan kita menuntut hak kita. Tetapi kita lupa, sebagai anak, kita juga punya kewajiban terhadap Bapa, Bapak Ibu. Bagaimana dengan sikap Anda selama ini Bapak Ibu, juga termasuk untuk saya? Apakah kita menghormati Bapa itu sebagai Bapa yang punya kuasa dan otoritas penuh atas hidup kita? Ataukah kita sebagai anak-anaknya menjadi anak-anak yang sulit diatur? Kalau Anda dan saya punya anak Bapak Ibu, tentunya kita ingin anak-anak kita nurut kepada kita sebagai orang tua. Kita tidak ingin anak kita menjadi anak yang nakal, kita tidak ingin anak kita menjadi anak yang pemberontak, apalagi tidak menurut Bapak Ibu. Kalau kita menyebutkan doa Bapa kami, mari kita renungkan sekali lagi. Apakah kita juga menjadi anak yang menghormati Bapa dan penuh dengan segala otoritasnya atas hidup kita? Itu yang pertama, Bapa kami yang ada di surga. Yang kedua Bapak Ibu, dimuliakanlah namamu. Kalau kita mengatakan dimuliakanlah namamu, apakah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita itu memuliakan Tuhan? Kalau kita mengatakan dimuliakanlah namamu, maka seharusnya hidup kita ini memuliakan nama Tuhan.
Hidup kita ini menjadi saksi bagaimana Bapa itu adalah Bapa yang baik. Hidup kita boleh dilihat oleh orang lain, ada karakter Yesus dalam diri kita, sehingga pada saat orang lain itu melihat kita, dia boleh melihat Bapa yang hidup di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ataukah justru hidup kita hari-hari ini bukan jadi memuliakan nama Tuhan, tetapi justru jadi batu sandungan bagi orang lain? Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi ini juga koreksi untuk saya sendiri. Kalau kita jadi orang Katolik, apakah kita hanya memuji menyembah nama Tuhan dan memunculkan karakter Tuhan itu hanya pada saat kita di gereja? Hanya pada saat kita persekutuan doa? Hanya pada saat kita ada di lingkungan? Hanya pada saat kita ada dalam ibadah-ibadah dan sebagainya? It's okay Bapak Ibu, pada saat kita ke gereja, pada saat kita bersekutu, pada saat kita berdoa bersama dengan lingkungan dan segala macam, memang betul karakter Kristus, karakter Tuhan harus ada dalam hidup kita. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana hidup kita di tengah-tengah masyarakat, bagaimana hidup kita di tengah-tengah keluarga, bagaimana hidup kita di tengah-tengah rekan-rekan sekerja kita, dengan pimpinan kita dalam kantor, atau kalau kita sebagai seorang pimpinan dengan karyawan kita, bagaimana? Apakah hidup kita ini memunculkan karakter Yesus? Apakah hidup kita melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kita ini kita memuliakan nama Tuhan? Ataukah justru jadi batu sandungan Bapak Ibu? Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan begini, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada saat kita mengucapkan doa ini, jadilah kehendakmu Bapa di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Bapa. Tetapi berapa banyak pada saat kita mengatakan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, tetapi pada kenyataan sikap hidup kita ini selalu menuntut Bapa. Kita ini seakan-akan berkata, Bapak kamu tidak ngerti yang terbaik buat saya yang tahu yang terbaik buat diri saya sendiri. Kemudian dalam doa kita ini kita memaksa Bapak Ibu. Kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan setiap apa yang kita minta kepada Bapak. Seringkali kita berdoa, Bapak kami jadilah kehendakmu, tetapi kontradiktif dengan hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, kalau kita sekali lagi adalah anak-anak Bapak yang mau hidup memuliakan nama Tuhan, dan kita berkata jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, artinya kita harus percaya Bapak Ibu, apapun yang kita minta kepada Bapa, tetapi kehendak itu terjadi boleh seturut dengan kehendak Bapa, bukan kehendak Anda dan saya Bapak Ibu. Di Matius 7, pada saat Yesus mengajarkan tentang hal mengajarkan hal tentang pengabulan doa, di ayat yang ke-11, Matius 7 ayat 11 ngomong begini Bapak Ibu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mengajarkan bahwa Bapa itu akan memberikan yang baik kepada kita yang berdoa meminta kepadanya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Bapa akan memberikan apapun yang kita minta. Tetapi ada firman katakan, Yesus berkata Bapa akan memberikan yang baik Bapak Ibu. Pertanyaannya, baik menurut siapa? Apakah baik menurut kacamata Anda dan saya? Ataukah baik menurut kacamata Bapa di surga? Kita ini terbatas. Apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, jangankan tahun depan Bapak Ibu, terlalu panjang. Kita yang terjadi 1 detik ke depan atas hidup kita tidak pernah tahu kok. Sama seperti dengan pandemi virus corona. Siapa orang di dunia ini yang akan menyangka bahwa saat ini dunia ini akan memasuki masa-masa yang sulit seperti sekarang. Hanya karena gara-gara virus yang begitu kecil yang bahkan tidak nampak di mata, dunia tergoncang dengan begitu hebat. Siapa yang menyangka Bapak Ibu? Tidak ada satu orang pun yang tahu dan tidak ada satu orang pun yang menduga, dan semua terjadi dengan begitu cepat Bapak Ibu. Itu sebabnya kita berdoa kepada Bapa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu bukan menurut kehendak kita, tetapi kehendak Bapa. Karena Dia tahu pasti apa yang terbaik untuk Anda dan saya.
Yang keempat, Bapak Ibu, berilah kami rejeki pada hari ini. Bapak Ibu, berilah kami rejeki pada hari ini. Kalau dalam bacaan di Injil, berilah pada kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa. Dia tidak mengatakan begini, Bapak Ibu, berikanlah kami rejeki sepanjang tahun ini Tuhan, berilah kami rejeki sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak. Tapi Yesus mengatakan berilah kami rejeki atau makanan kami yang secukupnya. Bukan yang berkelimpahan Tuhan, bukan yang berlebihan Tuhan, bukan yang berserakan Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan berilah kami rejeki atau makanan yang secukupnya pada hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yesus mau mengajarkan kepada Anda dan saya bersikap selalu bersyukur terhadap apa yang kita punya hari ini. Kita tidak diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang tamak, meminta yang begitu berlebihan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita secara sederhana di dalam doa Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini, Bapak Ibu. Rejeki yang secukupnya untuk hari ini, Bapak Ibu. Mungkin Anda dan saya sebagai manusia begitu khawatir. Lalu besok kita makan apa? Lalu besok kita harus bagaimana? Bapak Ibu, tahukah Anda Yesus juga berkata di dalam firman-Nya, pada saat Dia mengajarkan tentang hal kekhawatiran, Yesus mengatakan burung-burung di udara itu tidak bekerja, tidak menanam, tidak menabur, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan pelihara burung-burung di udara. Bunga bakung yang begitu indah, Bapak Ibu, tetapi Tuhan dengan pelihara juga dengan begitu luar biasa. Bahkan Yesus mengatakan Raja Salomo pun tidak berpakaian seindah bunga bakung itu, Bapak Ibu. Yesus mengajarkan kepada Anda jangan kamu khawatir, Bapak Ibu. Kemudian Yesus juga mengatakan kesusahan hari ini hanya untuk hari ini, Bapak Ibu. Saya mau ngajak Anda, mari kita jalani hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kita jalani hidup kita sehari-hari dengan tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan, bahwa Tuhan pasti cukupkan setiap kebutuhan Anda dan saya. Entah bagaimana caranya, satu yang jadi bagian Anda dan saya, kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau mungkin hari ini ada di rumah, tidak bisa keluar-keluar, tidak bisa bekerja, saya mau katakan kepada Anda, ayo kita cari peluang-peluang baru. Ayo kita belajar hal-hal yang baru. Mari kita belajar di rumah. Buka internetmu daripada engkau buka medsos kemudian ngomong yang tidak karu-karuan di medsos dan segala macam, berkeluh kesah di sana. Akan jauh lebih baik engkau buka internetmu, kau cari peluang-peluang baru, kau belajar hal-hal baru. Entah itu masak, entah itu cari apa yang bisa, bisnis baru yang bisa dilakukan di rumah, atau engkau belajar membaca apapun dan sebagainya yang berguna, yang bermanfaat, itu akan sangat jauh lebih baik, Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya mengajak Anda, mari. Firman Tuhan katakan, berilah kami rezeki pada hari ini Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kepada Anda dan saya sesuatu hal yang serakah dan tamak, tetapi Tuhan mengajarkan kita hidup secukupnya. Dan kita percaya akan penyelenggaraan Tuhan, hari esok punya kesusahannya sendiri. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan Bapa kami yang selanjutnya. Firman Tuhan katakan, ampunilah kesalahan kami. Bapak Ibu, kalau Tuhan katakan ampunilah kesalahan kami, apakah pada saat Anda dan saya berdosa, Anda sadar bahwa itu berdosa, Bapak Ibu? Dosa itu ada bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi juga pikiran, perkataan, perbuatan, dan satu lagi yang seringkali dilupakan orang, kelalaian. Apa kelalaian itu? Kelalaian adalah sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Itu dosa. Kalau Anda dan saya misa, sebelum misa, imam selalu mengajak mari kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, dan kita katakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Bapak Ibu, pada saat Anda sadar bahwa saya berdosa dengan pikiran, saya berdosa dengan perkataan, saya sudah keluarkan kata-kata kutuk, kata-kata makian kepada orang lain, dengan perbuatan, saya berdosa dengan kelalaian saya
yang seharusnya saya lakukan tetapi tidak saya lakukan. Misalkan contoh, kalau ada orang yang kesusahan, kita tahu firman Tuhan katakan kalau kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak lakukan itu, maka firman Tuhan katakan engkau juga sudah berdosa. Itu kelalaian, salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, pada saat Anda dan saya berdosa, apakah seketika itu juga kita mohon ampun kepada Bapa? Karena seringkali dalam doa Bapa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan, tapi kita tidak pernah datang minta ampun kepada Tuhan. Seringkali saya juga berjumpa dengan banyak orang, dan sekali lagi ini juga untuk saya pribadi Bapak Ibu, untuk kita renungkan bersama. Seringkali orang Katolik mengatakan sakramen tobat hanya setahun 2 kali pada masa Advent dan masa Prapaskah. It's okay. Gereja Katolik punya sarana sakramen pengakuan dosa yang dahsyat Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita rajin menggunakan sakramen itu dengan baik, dengan teratur? Ataukah kita hanya datang menerima sakramen tobat hanya setahun 2 kali pada saat Advent dan Prapaskah saja? Bapak Ibu, sakramen tobat itu punya daya yang luar biasa untuk menyucikan dan menguduskan kita dari segala perbuatan-perbuatan kita. Saya mengajak Anda, mari sering-sering terima sakramen tobat Bapak Ibu. Jangan pernah ditunda-tunda. Saya sharing singkat, saya punya kebiasaan pribadi, saya terima sakramen tobat itu 1 bulan 1 kali Bapak Ibu. Kalau Anda bisa 1 minggu 1 kali, tidak apa-apa, itu luar biasa. Saya 1 bulan 1 kali, saya selalu terima sakramen tobat. Kalau saya belum terima sakramen tobat, begitu dalam kehidupan sehari-hari saya sadar, saya sudah menyakiti istri saya, saya sudah menyakiti anak saya sudah berpikir yang tidak baik, saya sudah punya niat yang tidak baik. Seketika itu juga saya akan tutup mata dan saya katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya barusan mengatakan si A, si B, begitu dan sebagainya. Seketika saya akan selalu minta ampun pada Tuhan, dan kemudian saya akan bereskan itu dengan sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat 1 bulan 1 kali Bapak Ibu. Saya mengajak Anda pada saat Anda berdoa Bapa kami dan Anda mengatakan, kita katakan ampuni kesalahan kami Tuhan. Kita pun juga rajin, kita pun juga tidak lupa pada saat kita berbuat dosa. Seketika itu juga kita mohon ampun kepada Tuhan. Selanjutnya, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, kalau Anda juga sudah minta ampun kepada Tuhan, apakah kita juga mau mengampuni kesalahan orang lain Bapak Ibu? Apakah Anda dan saya juga mau minta ampun kepada Bapak kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain? Karena pada saat kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu juga sebuah dosa Bapak Ibu. Dalam seluruh rangkaian doa Bapa kami, kalau tadi Anda perhatikan di ayat 14 dan 15, Matius 6, 14, 15 yang tadi kita baca, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Seluruh rangkaian doa Bapa kami, Yesus menekankan pada ayat 14 dan ke-15, kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka Bapa di surga juga tidak akan pernah mengampuni kesalahan kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya tidak akan banyak membahas soal pengampunan. Tetapi prinsipnya adalah pada saat Anda berdoa Bapak Ibu, saya buka juga di Markus. Pada saat di Markus Bapak Ibu, dikatakan begini, pada saat engkau berdoa, engkau harus sudah mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepadamu Bapak Ibu. Bapak Ibu, juga di dalam doa Bapa kami dikatakan dengan sangat jelas, ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya, sebelum kita minta pengampunan kepada Bapa, kita juga sudah harus mengampuni sesama kita Bapak Ibu. Apakah gampang mengampuni? Tidak gampang. Saya mengakui dengan sangat-sangat Bapak Ibu, tidak gampang untuk mengampuni kesalahan orang lain, apalagi orang itu menyakiti hati kita, orang yang sudah menipu kita, orang yang sudah mengkhianati kita, orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita. Apalagi dalam hidup berkeluarga Bapak Ibu, ada pengkhianatan di sana, ada suami yang selingkuh, ada istri yang selingkuh, ada anak-anak yang pemberontak dan sebagainya. Saya mau katakan tidak gampang mengampuni.
Tetapi kita bisa mengampuni kalau kita melibatkan Roh Kudus. Kita mampu kalau kita berdoa dan kita meminta pada Roh Kudus untuk yang memampukan kita mengampuni orang lain, Bapak Ibu. Pada saat kita berdoa Bapa kami, Tuhan mengajarkan pada Anda dan saya, ampuni sesama kita, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pada saat Anda dan saya berdoa, Tuhan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita minta kepada Bapa untuk tidak memasukkan Anda dan saya ke dalam pencobaan. Tetapi berapa banyak Anda dan saya justru masuk dalam pencobaan itu? Berapa banyak justru kita yang dengan sengaja datang dalam pencobaan itu? Loh, Bapa sudah menghindarkan kita untuk kita tidak masuk dalam pencobaan, Bapak Ibu. Bapa sudah memberikan rambu-rambu supaya Anda dan saya jangan sampai masuk dalam pencobaan itu. Bapa sudah memberikan petunjuk melewat firman Tuhan supaya kita terhindar dari percobaan itu, Bapak Ibu. Tetapi berapa banyak, sekali lagi mari kita renungkan bersama-sama, kalau Bapa sudah menghindarkan kita dari pencobaan, tetapi kita sendiri yang justru dengan sengaja datang kepada pencobaan itu. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh saja. Misalkan begini, kita punya sakit Bapak Ibu, katakan darah tinggi, atau kita punya sakit diabetes. Terus kemudian sudah tahu kalau sakit darah tinggi, kita harus jaga jangan sampai kita makan sate kambing Bapak Ibu. Kita sudah tahu itu. Tetapi dengan sengaja, enggak apa-apa, saya makan sudah berdoa kok. Saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk menguduskan makanan ini, makanan sate kambing ini, maka saya percaya kalau saya makan sate kambing ini, saya tidak mungkin sakit darah tinggi Bapak Ibu. Atau demikian juga orang yang sakit diabetes. Ini contoh saja Bapak Ibu. Sudah tahu kalau sakit diabetes gulanya harus dijaga. Tetapi setiap hari yang diminum es sirup. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan masukkan kami ke dalam pencobaan Bapak Ibu. Saya mau katakan, Anda dan saya sendiri yang dengan sengaja masuk ke dalam pencobaan itu. Berkaitan dengan virus corona ini, pemerintah sudah memberikan himbauan, ayo kalau tidak penting jangan keluar rumah. Hindari bergerombol, hindari berkerumun. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau keluar rumah, kalau tidak ada perlunya, tidak perlu. Rajin-rajin cuci tangan. Ada begitu banyak himbauan-himbauan. Tetapi juga begitu banyak orang-orang mengatakan, tidak apa-apa. Tuhan pasti menjaga saya. Tuhan pasti melindungi saya. Kalau saya mau pergi tanpa masker, mau apa? Kalau saya mau bergerombol, mau apa Bapak Ibu? Nah, ini adalah bagian salah satu contoh bagaimana kita justru yang dengan sengaja masuk ke dalam pencobaan itu. Bapak Ibu, pada saat kita berdoa Bapa kami, dan kita mengatakan, janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu, maka seharusnya kita juga punya pengendalian diri untuk tidak masuk ke dalam pencobaan itu. Bapak Ibu, itu adalah rangkaian doa Bapa kami yang selalu setiap saat kita doakan Bapak Ibu. Yesus tidak salah mengajarkan doa Bapa kami. Pada pagi hari ini saya hanya mengajak Anda merenungkan secara singkat saja. Kalau Anda mau pelajari lebih dalam doa Bapa kami, ini ada banyak sekali ayat-ayat pendukung yang boleh kita baca dari setiap kalimat dari doa Bapa kami. Tetapi waktunya tidak cukup Bapak Ibu kalau saya jelaskan satu persatu. Tetapi saya mau katakan, dengan kalau Anda pelajari satu persatu dan ada begitu banyak ayat-ayat pendukung dalam setiap kalimat, doa Bapa kami adalah doa yang sangat-sangat powerful. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat penuh kuasa Bapak Ibu. Di masa-masa yang sulit ini karena virus pandemi, mari kita bersama-sama setiap hari, bahkan setiap saat, kita berdoa, doa Bapa kami bagi dunia, bagi bangsa Indonesia, supaya boleh terbebas dari virus corona, dan kita boleh melakukan aktivitas kembali dengan biasa, kita boleh kembali ke gereja, kita boleh kembali bersekutu, kita boleh kembali bekerja dengan baik Bapak Ibu. Terima kasih. Mari sekali lagi saat ini kita ajak bersama-sama kita berdoa Bapa kami dengan wujud supaya dunia dan bangsa Indonesia menang dari virus corona ini.
Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, dan kita selalu ada dalam perlindungannya. Terima kasih. Saya Erwin, berkah dalam.